Apakah kalian tahu apa itu diabetes mellitus? Atau pernah nggak ngebayangin apa jadinya kalau yang menderita diabetes mellitus itu diri kita sendiri? Diabetes atau yang sering dikenal dengan nama kencing manis adalah penyakit atau gangguan metabolik yang ditandai dengan kadar gula di dalam darah melebihi batas normal, yang terjadi ketika organ pankreas tidak mampu memproduksi insulin atau ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Apa itu insulin? Insulin adalah sebuah hormon yang dihasilkan oleh salah satu kelenjar endokrin yaitu pankreas. Kadar insulin akan selalu disesuaikan dengan kadar gula dan tingkat energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Seseorang dapat dikatakan memiliki gula darah tinggi jika gula darah sewaktunya lebih dari 200 mg per dl. Sementara itu, seseorang disebut memiliki gula darah rendah jika kadarnya di bawah 70 mg per dl. Diabetes mellitus dibagi menjadi dua tipe. Pertama, diabetes tipe 1. Kondisi di mana pankreas tidak mampu menghasilkan insulin, sehingga kadar insulin bisa terlalu sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Sehingga gula yang terdapat dalam tubuh tidak dapat diolah ke dalam sel di dalam tubuh kita. Sedangkan diabetes tipe 2 adalah di saat pankreas memproduksi cukup insulin tetapi sel tidak cukup sensitif untuk menggunakan insulin yang ada. Sehingga kadar insulin yang dibutuhkan harus lebih banyak atau bahkan tidak dapat digunakan sama sekali. Sehingga gula di dalam aliran darah akan meningkat terus-menerus seiring dengan makanan yang kita konsumsi. Biasanya diabetes mellitus memiliki 3 gejala khas yaitu polifagi, polidipsi, dan poliuri. Polifagi atau banyak makan. Kondisi ini disebabkan karena sel tidak dapat mengolah gula di dalam darah sehingga sel kekurangan energi dan kelaparan. Yang selanjutnya adalah polidipsi atau banyak minum. Ini disebabkan karena kondisi darah yang terlalu kental akibat gula. Secara otomatis juga sistem keseimbangan cairan tubuh akan berusaha mengurangi kepekatan darah dengan meningkatkan asupan cairan di dalam tubuh. Ini berkaitan dengan gejala yang ketiga yaitu poliuri atau sering buang air kecil. Intinya, semakin banyak yang diminum, maka semakin banyak juga yang dibuang. Adapun gejala tambahan lain yang sering muncul adalah mudah lelah, berat badan turun dengan cepat, kesemutan, gatal, kulit kering, penglihatan kabur, dan luka yang tidak kunjung sembuh. Pada penderita diabetes yang serius akan menyebabkan komplikasi di trombosit otak atau pembekuan darah pada sebagian otak, penyakit jantung koroner, gagal jantung, stroke, menurunnya fungsi ginjal, kebutaan, dan amputasi. Terdapat 2 faktor risiko seseorang bisa terkena diabetes mellitus, yaitu faktor risiko yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. Faktor risiko yang dapat diubah meliputi aktivitas fisik, perilaku merokok, kegemukan, dan diet tidak seimbang. Sedangkan faktor risiko yang tidak dapat diubah antara lain usia, riwayat keluarga atau keturunan, dan autoimun. Penyakit diabetes mellitus adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga dalam dunia medis fokus utama dalam penanganan diabetes adalah menjaga agar kondisi gula darah dalam batas normal. Adapun penanganan yang biasa dilakukan adalah yang pertama yaitu rutin melakukan pengobatan. Jenis obat yang biasa digunakan adalah obat pendorong produksi insulin, obat untuk meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin, dan obat pengganti insulin. Upaya pencegahan dan pengendalian diabetes yang bisa dilakukan secara mandiri adalah dengan menjaga pola hidup sehat, diantaranya melakukan aktivitas fisik minimal 3-4 kali dalam seminggu, seperti berjalan, jogging, atau senam. Menerapkan pola makan yang sehat yang terdiri dari karbohidrat kompleks, mengandung sedikit lemak jenuh, dan tinggi serat larut, serta mengurangi konsumsi gula yang berlebihan. Apakah sekarang kalian sudah paham tentang diabetes mellitus? Mari kita semua selalu jaga kesehatan, jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat.